Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vira Aryati dari kelas 2G. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai paragraf. Paragraf merupakan seperangkat kalimat yang saling berhubungan yang secara bersama dipakai untuk menyatakan atau mengembangkan sebuah gagasan. Di dalam sebuah tulisan, biasanya paragraf tampak sebagai bagian yang agak menjorok ke dalam. Paragraf mempunyai fungsi memudahkan pengertian dan pemahaman dengan memisahkan satu topik atau tema dengan topik atau tema yang lain, karena setiap paragraf hanya boleh mengandung satu unit pikiran atau ide pokok. Ide pokok tersebut berfungsi sebagai pengendali informasi yang diungkapkan melalui sejumlah kalimat. Paragraf yang baik pada keseluruhan bagiannya akan memberikan rambu-rambu. Rambu-rambu yang dimaksud adalah penanda hubungan antar bagian yang sangat mutlak diperlukan untuk membangun paragraf yang baik. Secara umum, rambu-rambu paragraf yang baik meliputi: yang pertama, kesatuan paragraf. Sebuah paragraf dikatakan memiliki kesatuan jika paragraf itu hanya mengandung satu gagasan utama dan kalimat-kalimat dalam paragraf mengarah pada satu pokok atau tidak menyimpang dari pokok pembicaraan. Untuk bagian ini bisa disebut sebagai gagasan tambahan. Gagasan tambahan itu tidak boleh mengarah pada pokok pembicaraan yang lain. Gagasan tambahan haruslah tetap membicarakan mengenai gagasan utama dalam sebuah paragraf. Jika tidak, hal itu akan menyulitkan pembaca karena adanya penyimpangan informasi dari gagasan utama. Contoh paragraf tanpa kesatuan. Pada saat ini, manfaat internet sebagai sarana komunikasi di tengah-tengah masyarakat sangat besar. Internet dipandang sebagai sarana yang tidak dapat diabaikan dalam kehidupan sehari-hari. Penulisan karya ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui peran, manfaat, dan dampak negatif internet bagi masyarakat. Selain itu, tujuan penulisan karya ilmiah ini adalah untuk mengetahui dan mendalami fasilitas dan perkembangan internet. Contoh ini salah dikarenakan dalam paragraf tersebut memiliki dua gagasan utama, yang seharusnya dalam kesatuan paragraf hanya memiliki satu gagasan utama. Untuk itu, agar menjadi paragraf yang baik, dua gagasan utama itu harus dipisahkan menjadi dua paragraf yang berbeda. Paragraf pertama, pada saat ini manfaat internet sebagai sarana komunikasi di tengah-tengah masyarakat sangat besar. Internet dipandang sebagai sarana yang tidak dapat diabaikan dalam kehidupan sehari-hari. Berhenti di sini, kemudian dilanjutkan dengan paragraf kedua. Penulisan karya ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui peran, manfaat, dan dampak negatif internet bagi masyarakat. Selain itu, tujuan penulisan karya ilmiah ini adalah untuk mengetahui dan mendalami fasilitas dan perkembangan internet. Jika telah dipisahkan seperti ini, pembaca dapat dengan mudah mengetahui apa gagasan utama masing-masing paragraf. Paragraf pertama, gagasan utamanya adalah andil internet sebagai sarana komunikasi di tengah-tengah masyarakat. Gagasan utama untuk paragraf pertama ialah andil internet sebagai sarana komunikasi di tengah-tengah masyarakat sangat besar. Itu terdapat pada kalimat pertama. Kemudian, untuk paragraf kedua, gagasan utamanya adalah tujuan penulisan karya ilmiah. Kedua gagasan utama itu berisi dua informasi yang berbeda, sehingga tidak mungkin untuk menyatukannya dalam satu paragraf. Kemudian, kepaduan paragraf. Sebuah paragraf dikatakan memiliki kepaduan jika terdapat keserasian hubungan antar kalimat dalam paragraf. Keserasian hubungan antar kalimat dalam paragraf dapat dibangun dengan menggunakan alat kohesi, baik gramatikal maupun leksikal. Alat kohesi gramatikal yang dapat digunakan untuk membangun paragraf yang padu antara lain kata transisi atau ungkapan penghubung antar kalimat, referensi, substitusi, dan elipsis. Kemudian, untuk alat kohesi leksikal antara lain sinonim, antonim, hiponim, kemoroniman, dan repetisi. Kata transisi merupakan penghubung atau konjungtor atau perangkai yang digunakan untuk menghubungkan unsur-unsur dalam sebuah kalimat atau antar kalimat dalam sebuah paragraf.
Ketepatan penggunaan kata transisi berpengaruh terhadap ketegasan informasi. Gagasan-gagasan dalam kalimat yang sama dapat memunculkan informasi yang berbeda karena perbedaan penggunaan kata transisi. Contohnya, kalimat Jaka memelihara ayam karena rumahnya kotor berbeda maknanya dengan kalimat Jaka memelihara ayam sehingga rumahnya kotor. Perbedaan makna tersebut disebabkan oleh pemakaian konjungsi yang berbeda, yaitu karena dan sehingga. Konjungsi karena mengandung makna penyebaban, sementara itu konjungsi sehingga mengandung makna pengakibatan. Yang kedua, referensi. Referensi atau pengacuan merupakan hubungan antar referen dengan lambang yang dipakai untuk mewakilinya. Dengan kata lain, referensi merupakan unsur luar bahasa yang ditunjuk oleh unsur bahasa. Misalnya, benda yang disebut rumah adalah referen dari kata rumah. Yang ketiga, substitusi. Substitusi atau penyulihan adalah pergantian konstituen dengan menggunakan kata yang maknanya sama, sekali berbeda dengan kata yang diacunya. Penyulihan itu merupakan salah satu cara untuk membangun kepaduan paragraf dengan cara mengganti suatu unsur dengan unsur yang lain yang acuannya tetap sama. Dalam hubungan antar bentuk, kata atau bentuk lain yang lebih besar daripada kata, seperti frasa atau klausa. Misalnya, kata Jepang dapat disulih dengan frasa negeri Sakura atau ada yang menyebut dengan frasa negeri matahari terbit. Dalam paragraf, penyulihan seperti itu digunakan untuk menghindari pengulangan kata. Yang keempat, elipsis. Elipsis atau pelepasan merupakan pelepasan unsur bahasa yang maknanya telah diketahui sebelumnya berdasarkan konteksnya. Pada dasarnya, elipsis dapat dianggap sebagai substitusi dengan bentuk kosong atau zero. Unsur-unsur yang dilesapkan itu dapat berupa nomina, verba, atau klausa. Elipsis nominal merupakan pelepasan nomina, baik berupa leksikal atau frasa. Dalam suatu wacana tulis, yang biasanya dilesapkan adalah unsur yang sama sehingga dalam klausa atau kalimat selanjutnya tidak dimunculkan lagi. Dalam kalimat majemuk, misalnya, jika terdapat unsur yang sama dan menduduki fungsi yang sama pula dalam kalimat itu, salah satu unsur itu biasanya dilesapkan. Yang kelima, sinonim. Sinonim berarti bahwa dua butir leksikal memiliki makna yang hampir sama atau mirip. Sinonim dapat juga dikatakan sebagai ungkapan, baik berupa kata, frasa, maupun kalimat yang maknanya kurang lebih sama dengan makna ungkapan lain. Misalnya bunga, kembang, dan puspa. Kemudian mati, meninggal, wafat, tewas, dan gugur. Dan juga jelek dan buruk. Jika suatu kata yang bersinonim tidak mempunyai makna yang sama persis, kesamaan terletak pada kandungan informasinya. Kesinoniman ini dapat menjadi sarana membangun paragraf yang baik. Dengan memanfaatkan bentuk-bentuk bersinonim, paragraf yang dibuat menjadi lebih variatif dan tidak berkesan monoton. Yang keenam, ada antonim. Antonim adalah oposisi makna dalam pasangan leksikal yang dapat dijenjangkan. Yang ketujuh, hiponim. Hiponim adalah hubungan yang terjadi antara kelas yang umum dan subkelasnya. Bagian yang mengacu pada kelas yang umum disebut superordinat, sedangkan bagian yang mengacu pada subkelasnya disebut hiponim. Kehiponiman dapat dikatakan sebagai hubungan makna leksikal yang bersifat hierarkis antara suatu konstituen dan konstituen yang lain. Relasi makna terlihat pada hubungan antar konstituen yang memiliki makna yang khusus. Selanjutnya, kemeroniman. Kemeroniman merupakan konsep yang mengacu pada hubungan bagian seluruh, seperti hubungan antara pohon, akar, batang, dahan, dan ranting. Pohon memiliki makna hubungan keseluruhan, sedangkan pohon dan dahan memiliki makna hubungan bagian. Kata pohon dan batang merupakan kemeronim yang merupakan bagian dari leksem pohon. Dengan demikian,
Meronim adalah hubungan makna yang terjadi antara bagian-bagian sesuatu dan sesuatu itu sendiri secara keseluruhan. Yang terakhir, repetisi. Repetisi atau pengulangan adalah penyebutan kembali suatu unit leksikal yang sama yang telah disebut sebelumnya. Perulangan dapat berupa perulangan kata, frasa, atau klausa. Di samping itu, terdapat juga perulangan sebagian dan perulangan seluruhnya. Dalam perulangan itu, kemungkinan yang diulang adalah nomina atau verba atau kategori kata lainnya. Selanjutnya, kelengkapan dan ketuntasan. Aspek kelengkapan ini terpenuhi jika semua informasi yang diperlukan untuk mendukung atau menjelaskan gagasan utama sudah tercakup. Hal ini berarti bahwa gagasan utama dalam paragraf harus dikembangkan sesuai dengan informasi yang diperlukan dan dituntut oleh gagasan utama. Dengan begitu, pembaca akan memperoleh informasi tersebut secara utuh. Kemudian, ketuntasan dapat dimaknai kedalaman pembahasan, yakni sebagai konkret penggambaran suatu objek akan semakin jelas informasi yang disampaikan. Ketuntasan bahasan berkaitan dengan kesempurnaan pembahasan materi secara menyeluruh dan utuh. Ini dilakukan karena pembahasan yang tidak tuntas akan menghasilkan simpulan yang salah, tidak sahih, dan tidak valid. Ketuntasan dapat dilakukan dengan klasifikasi, yaitu pengelompokan objek secara lengkap dan menyeluruh. Ketuntasan klasifikasi tidak memungkinkan adanya bagian yang tidak masuk kelompok klasifikasi. Kemudian, keruntutan. Sebuah paragraf dikatakan runtut jika uraian informasi yang disajikan secara urut. Tidak ada informasi yang melompat-lompat sehingga pembaca lebih mudah mengetahui jalan pikiran penulis. Keruntutan paragraf ditampilkan melalui hubungan formalitas di antara kalimat yang membentuk paragraf. Hubungan formalitas tersebut menunjukkan pola urutan penyajian informasi. Urutan penyajian informasi ada beberapa model, seperti urutan tempat, urutan waktu, urutan khusus umum, urutan tingkat, urutan apresiatif, urutan sebab akibat, urutan tanya jawab. Tiap-tiap model mempunyai karakteristik yang berbeda. Untuk urutan model tempat, tiap-tiap model itu mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Untuk model urutan tempat, misalnya penyajian informasi tentang objek hendaknya disampaikan secara horizontal, dari kiri ke kanan, atau sebaliknya, atau secara vertikal, dari bawah ke atas atau sebaliknya. Kemudian untuk model urutan waktu, informasi tentang objek disajikan secara kronologis. Penulis dapat memulai penyajian informasi dari awal hingga akhir keadaan, peristiwa atau kejadian hingga keadaan terakhir. Penulis juga dapat menyajikan informasi dari keadaan terakhir kemudian bergerak ke arah keadaan awal. Selanjutnya, konsistensi. Penulis harus menetapkan sudut pandangnya terhadap calon pembaca tulisannya. Dengan penentuan sudut pandang berdasarkan pembacanya, penulis dapat memilih gaya penulisan yang tepat. Sudut pandang yang sudah ditentukan itu sebaiknya dipertahankan dari awal hingga akhir pembahasan. Selanjutnya, jenis paragraf. Berdasarkan pola penalaran, jenis paragraf ada 5, yaitu pertama, paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang ide pokok atau gagasan utamanya terletak di awal paragraf dan diikuti oleh kalimat-kalimat penjelas untuk mendukung gagasan utama. Ide pokok atau gagasan utama berupa pernyataan umum yang dikemas dalam kalimat topik. Kalimat topik itu kemudian diikuti oleh kalimat-kalimat pengembang yang berfungsi memperjelas informasi yang ada dalam kalimat topiknya. Kedua, paragraf induktif. Paragraf induktif adalah paragraf yang kalimat topiknya terdapat pada bagian akhir. Secara garis besar, paragraf induktif mempunyai ciri-ciri, yaitu diawali dengan penyebutan peristiwa-peristiwa khusus yang berfungsi sebagai penjelas dan merupakan pendukung gagasan utama. Kemudian menarik kesimpulan berdasarkan peristiwa-peristiwa khusus itu. Yang ketiga, paragraf campuran.
Paragraf campuran adalah paragraf yang kalimat topiknya terdapat pada bagian awal dan akhir paragraf. Meskipun ada 2 kali pemunculan kalimat topik, hal itu bukan berarti gagasan utamanya ada 2. Adanya 2 kalimat topik itu hanya merupakan bentuk pengulangan gagasan utama untuk mempertegas informasi. Paragraf dengan pola ini dimulai dari pernyataan yang bersifat umum, diikuti dengan pernyataan-pernyataan yang bersifat khusus sebagai penjelas, dan diakhiri dengan pernyataan umum lagi yang merupakan pengulangan gagasan utama. Biasanya gagasan utama pada akhir paragraf dikemas dengan kalimat topik yang agak berbeda dengan kemasan kalimat topik pertama. Yang keempat, paragraf ineratif. Paragraf ineratif adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di tengah-tengah paragraf. Paragraf ini diawali dengan kalimat-kalimat penjelas sebagai pengantar, kemudian diikuti gagasan utama, dan ditambahkan lagi dengan kalimat-kalimat penjelas untuk menguatkan atau mempertegas informasi. Dan yang terakhir adalah paragraf dengan ide pokok tersebar. Paragraf dengan pola semacam ini tidak memiliki kalimat utama. Pikiran utamanya menyebar pada seluruh paragraf dan tersirat pada kalimat-kalimatnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.